membahas materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kenapa Indonesia bisa jadi poros maritim dunia? Untuk lebih jelasnya, kalian terus lihat dan saksikan. Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan. Masa keemasan Laut Nusantara terlihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan yang bermula di abad ke-7 dengan cakupan Sumatera bagian selatan serta wilayah pantai timur Pulau Sumatera, pesisir utara Pulau Jawa, pantai Kalimantan bagian barat, seluruh semenanjung Malaka, hingga ke Kamboja. Kejayaan ini berlanjut di abad ke-12, di mana Kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim, dengan wilayah kekuasaan berupa pulau-pulau Nusantara dan Malaka. Kejayaan maritim yang mengandalkan wilayah perairan inilah yang ingin diulang kembali di masa sekarang dan masa depan oleh kita dan generasi penerus bangsa. Tahun 2014 yang lalu, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Rencana Indonesia menjadi negara poros maritim dunia bisa dicapai dengan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi perairan Nusantara yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, Australia dan Asia. Indonesia juga diapit oleh samudra luas, yaitu Samudra Pasifik di bagian utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Posisi ini sangat strategis dan menguntungkan. Kandungan Laut Nusantara memiliki nilai ekonomi yang begitu besar, baik dari makhluk yang hidup di perairan maupun sumber daya alam bawah laut yang belum maksimal dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Posisi strategis Indonesia juga memberikan keuntungan sebagai simpul jalur transportasi atau lalu lintas perairan dari dan ke berbagai wilayah di penjuru dunia. Memanfaatkan keuntungan dari sisi navigasi, perairan Indonesia paling tidak memiliki 4 jalur perdagangan yang strategis.
Jalur tersebut biasa digunakan dunia internasional sebagai jalur transportasi dagang mereka. Kita sebenarnya lebih, tidak hanya 4 jalur pelayaran, lebih dari itu. Jadi kita memiliki Bagi perdagangan dunia, posisi Indonesia sangat menguntungkan bagi kemajuan ekonomi bangsa. kita ini berada di dalam jalur yang sangat strategis, di mana Perikanan memanfaatkan keindahan alam bawah laut dan tentu menjaga beragam potensi dengan serangkaian ikatan hukum. nah, poros maritim dunia itu sendiri, kita melihat tadi itu 3 elemen yang penting tadi itu. Mengetahui isi laut kita, mengetahui kemampuan kemaritiman Indonesia, memanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dan juga sekaligus melakukan law enforcement, dan yang ketiga lingkungan hidup. Dari 3 core itulah kita ingin membangun suatu negara yang disegani di kawasan kita, poros maritim dunia. Dari video tadi, apakah kalian punya gambaran tentang Indonesia menjadi poros maritim dunia? Dan selanjutnya, untuk video tersebut, kalian coba bikin resumenya dan nanti dikirimkan sebagai tugas yang pertama. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Lautannya pun sangat luas. Inilah yang menjadikan Indonesia merupakan negara yang disebut negara maritim. Faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi strategis diantaranya adalah letak astronomisnya, letak geologisnya, letak geografisnya, letak geomorfologisnya, dan letak maritimnya. Pembelajaran Ibu hari ini. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan kerjakan tugasnya dan kirimkan di Google Classroom kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.